Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, pada kesempatan ini saya akan mencoba membuat tutorial membuat absensi online yang menggunakan aplikasi zoho.com. Baik, pertama-tama kita akan buka baik di HP maupun di laptop, tapi sebaiknya untuk membuat lebih bagus dengan menggunakan laptop. Kita akan buka Google Chrome. Ya, kita tunggu sebentar. Kita membuka Google Chrome. Nah, setelah nanti muncul tampilan Google Chrome-nya. Nah, seperti ini ya, kita akan lihat tampilannya Google Chrome. Nah, kemudian nanti di atas ini boleh kita ketikkan zoho.com. Nah, kemudian di enter. Nah, setelah itu nanti kita akan melihat aksesnya. Untuk sementara ini kita akses dulu. Kemudian ini masih akun yang sudah selesai terdaftar. Saya check out dulu. Kemudian kita akan kembali dari awal ya. Jadi bagi Bapak Ibu yang baru pertama membuka zoho.com, tampilannya nanti akan seperti ini. Di sini ada login, kemudian ada free sign up. Kita pilih yang free sign up dulu. Nah, setelah itu nanti di sini ada start with your free account today, pakai email atau pakai sign up for free. Jangan diklik, kita pakai or sign in using Google. Nah, kita gunakan yang Google saja karena supaya lebih cepat dan otomatis. Nah, dengan mengklik tadi or Google, kita tinggal memilih. Nah, pilihannya di sini ada akun yang belum pernah kita gunakan, misalnya ini akun yang baru saya buat. Saya menggunakan ini ya, akun saya yang baru. Nah, nanti Bapak Ibu silakan gunakan akunnya karena belum pernah terpakai. Kalau saya akunnya hampir semua sudah terpakai untuk mengaktifkan. Nah, apabila sudah selesai bagi Bapak Ibu yang baru memulai, setelah emailnya tadi diklik, dia akan otomatis seperti ini. Buat akun Zoho baru, selamat datang Zaitun Adam. Nah, ini nama email saya. Mungkin bagi Bapak Ibu akan muncul juga nama email Bapak Ibu. Selanjutnya kita centang dulu. Nah, ini saya setuju dicentang, kemudian saya ingin juga dicentang. Setelah itu baru lanjutkan. Baik. Nah, setelah kita lanjutkan, kita menunggu prosesnya sampai selesai dulu. Ya, jadi setelah proses ini selesai, nah, nanti akan muncul sudah di sini ya, di sudut ini akun kita yang kalau ada fotonya pasti dengan lengkap dengan foto ya, kalau tidak ada pasti gambarnya seperti ini, huruf saja. Selanjutnya kita akan pilih scroll ke bawah. Pilihan yang kita cari adalah form ya. Kita pilih yang form. Bentar ya, kita cari dulu pilihannya yang form. Ini kok tidak ada ya notebooknya. Kreator. Nanti pilih zoho.com. Ya, kita kembali dulu ke Zoho-nya. Ya, kita masuk kembali dulu karena tidak sesuai ya. Nah, kita
back to home, ya ini biasanya untuk memastikan akun yang digunakan. Nah ini profilnya, settingnya, dan kita munculkan tampilannya. Nah ini penyediaannya. Nah ini kita pilih yang from ya, ada tampilan formnya, kita cari. Nah kalau sudah ketemu formnya, kita klik. Setelah itu nah akan muncul seperti ini. Nah kita pilih create new form. Nah kemudian kita isi ini form template-nya. Nah, form template-nya seperti ini misalnya ya. Mau seperti ini atau ini atau ini. Nah, ini template-nya bermacam-macam ya. Jadi kita tinggal memilih saja atau kita kembali yang ke awal aja ya. Tidak perlu memilih yang ini. Ya, kita pilih yang blank form saja. Ya, kemudian form name-nya kita beri judul daftar hadir online siswa kelas 10. Daftar online siswa kelas 10. Nah, kemudian deskripsinya kita berikan pembelajaran daring masa COVID-19. Nah, kemudian setelah itu kita klik create. Nah, setelah di create, kemudian nanti tampilannya akan seperti ini. Nah, ini tampilannya ya Bapak Ibu. Nah, jadi setelah seperti ini, berarti kita sudah siap untuk membuat formulir atau daftar hadir online siswa untuk kelas yang kita ajar. Selanjutnya, kita akan mengambil data-data apa saja yang perlu diisi oleh siswa. Tentu yang pertama adalah kita membutuhkan nama. Di sini boleh kita pakai nama yang ini. Diklik saja name. Nah, nanti diganti bahasa Inggrisnya ke dalam bahasa Indonesia menjadi nama. Nah, ini nama depan, nama belakang. Kemudian di dalam pilihan, nah, oke ini pasti ya. Nah, kemudian freeze, ini dicentang ya nama. Nah, ini klik dicentang. Ya, itu maksudnya untuk mempatenkan ya. Jadi dicentang supaya tidak lupa anak-anak menuliskan nama. Setelah itu baru data-data lain yang tidak sesuai dengan keinginan kita. Di sini langsung saja kita single line. Nah, kalau single line itu maksudnya kita mau buat sendiri ya. Formulirnya mau apa di situ yang akan kita isi. Setelah nama nanti misalnya kita kelas jurusan. Kita mengambil jurusan kelas dulu ya bagusnya. Kelas daftar Indonesia kelas. Nah, kelasnya kelas berapa? Ini juga bisa dibuat sekali saja untuk semua kelas atau mau per kelas, bebas ya. Kalau di sini contohnya kita membuat kelas 10 itu kita bebaskan semua kelas boleh masuk di room kita. Nanti pada saat online tinggal menyebutkan kelas berapa, seperti itu. Kemudian setelah itu validationnya diklik mandatory, tujuannya supaya anak-anak tidak lupa menuliskan kelas. Jadi kalau anak-anak lupa ini akan invalid. Jadi maksudnya adalah validation mandatory itu wajib diisi. Nah, setelah kelas kemudian kita single line lagi. Nah, single line lagi kita akan pilih jurusan.
Nah, jurusan. Karena mengingat kelasnya mungkin nanti tidak akan sebanyak yang kita harapkan, jadi bisa digabung. Jadi semua siswa boleh pakai room yang kita buat, satu kali saja kelas dibuat, tinggal nanti pada saat mengabsen, siswanya mengisi kelas berapa gabungnya di situ. Jadi masing-masing kelas dan jurusannya akan terlihat. Nah, seperti itu. Jangan lupa ini selalu diklik mandatory. Setelah nama, kelas, jurusan, kita tambah lagi nama guru. Nah, misalnya guru yang mengajar siapa? Supaya anak-anak juga bisa tahu bahwa guru yang mengajar itu siapa. Kadang anak-anak banyak yang tidak tahu nama gurunya sendiri sampai mereka tamat. Nah, langkah bagusnya jika mereka memberikan daftar hadir ini supaya mengetahui nama gurunya. Baik, kita klik di situ nama guru ya. Nama guru. Nama guru yang mengajar. Nah, nama guru yang mengajar, diklik mandatory. Mereka akan menuliskan nama gurunya. Setelah itu single line lagi. Nah, single line lagi misalnya kita mau tambahkan materi. Ya, judul materi. Nah, nanti mereka juga bisa tahu materinya apa. Supaya mereka juga tidak hanya asal mengikuti room, mereka tidak mendengar dengan baik, supaya mereka bisa mengisi dan konsentrasi atau fokus bahwa saat di room tadi materinya tentang apa. Nah, kemudian diklik mandatory. Nah, setelah itu kita single line lagi. Setelah nama, jurusan ya, nama guru yang mengajar. Kemudian kita akan lihat lagi. Kita akan lihat lagi ya. Di sini masih melihat dulu daftar yang dikirimkan oleh Ibu Wakakur kita. Contoh formatnya ya, boleh kita ikuti. Ya, jika ini misalnya kita mau membuat sendiri, tetapi kalau yang mau kelebihannya di sini ya, Bapak Ibu, kalau kita buat sendiri, kita bisa mengganti-ganti tampilan formulirnya nanti. Tapi kalau misalnya belum terlalu lancar, tapi sebaiknya bagus sih kalau bisa kita coba-coba sendiri. Namun jika tidak, bisa juga menggunakan formulir dari Ibu Wakakur kita yang sudah diberikan kemarin ya. Nah, di sini kita ikuti nomor HP, nama guru ya. Oke, kita tambahkan di sini yang belum. Nama guru sudah, judul materi sudah, kemudian nomor HP anak-anak ya, nomor HP siswa sebaiknya supaya nanti tidak salah pengertian. Nomor HP siswa. Nah, oke. Setelah itu baru kita tambahkan jam KBM-nya ya. Kita tambah lagi, setelah itu single line. Nomor HP boleh ditambahkan di sini jam KBM online-nya jam berapa ya, karena tidak menentu ya, kadang-kadang mungkin faktor jaringan kita tidak bisa menyesuaikan jam KBM sesuai jam yang kita ajar, tetapi bisa kita mengganti di waktu sela tidak ada guru yang belum berkesempatan karena pengaruh jaringan bisa tertunda. Jadi kita bisa menambahkan di sini jam KBM online-nya jam keberapa. Tuh, jadi tidak harus sesuai dengan jam yang ada di sekolah, sesuai jam normal yang ada. Baik, selanjutnya kemudian mungkin yang terakhir kita akan mengambil tanda tangan. Nah, setelah selesai semua jam KBM jangan lupa ya diklik mandatory juga. Nah, setelah semuanya selesai, kita rasa semuanya sudah lengkap ya. Ada nama guru, kita lihat ya. Nah, kita cek kembali, ada nama depan, nama belakang, kelas, kemudian jurusan, nama guru yang mengajar, judul materi, nomor HP siswa, jam KBM online. Setelah itu langkah yang terakhir ini, di basic field ini kita di basic field kita ambil signature. Nah, signature itu adalah tanda tangannya.
Oke, kita ganti di sini dengan tulisan tanda tangan. Oke, tanda tangan. Nah, maka secara keseluruhan formulir untuk pembuatan absensi atau daftar hadir ini sudah selesai. Nah, ini ya, jadi boleh nanti kita langsung save kalau sudah. Ya, ini di kanan kita save. Nah, setelah kita save, nanti kita akan lihat hasilnya. Di sini akses form. Kita klik. Nah, maka inilah hasilnya. Hasilnya tidak ada variasi warna, bukan? Nah, tetapi di sini hanya layar hitam putih. Inilah yang dimaksud template-nya. Template ini akan kita ganti. Kita kembali ke Zoho tadi, kita ambil themes-nya. Nah, themes itu tampilan formulirnya ya. Jadi formulirnya macam-macam. Oke, ini kalau kita lihat formulir dari aplikasi disediakan di sini banyak variasinya ya, warna-warninya. Boleh kita ganti-ganti setiap hari. Nah, ini ya seperti ini. Nah, ini yang dipakai Ibu Ima kemarin kan, Ibu Wakakur kita. Nah, kalau kita sendiri bisa ganti ini, misalnya besok ini, itu agak membuat anak-anak menarik ya. Nah, tapi isinya sama. Nah, jadi setiap hari kita ganti. Tapi tidak perlu lagi mengetik karena sudah otomatis kita ketik kemarin. Hanya tampilan Teams-nya ini yang kita klik baru kita ganti. Jadi kita hanya buat absensi ini sekali saja, tapi tampilannya ganti. Jadi mengirim linknya itu besok kita kirim lagi karena ada perubahan dari tampilan itu. Nah, misalnya kita mengambil custom form dari ini, dari backgroundnya kita, dari background kita mau kasih background ini ya, ini dari kita mau upload dari ini dari laptopnya kita ya. Misalnya backgroundnya kita mau pakai background kita sendiri. Contoh di sini kalau ada gambar sekolah SMA Negeri 3 Palu, alangkah bagusnya sih. Nah, tapi kita lihat saja dulu apa tampilannya yang ada di laptop saya ini. Kita akan lihat, mungkin ada sekolah SMA 3 Palu ya. Sekolah SMA 3. Nah, sepertinya tidak ada ya tampilannya. Nah, itu. Jadi kalau mau pakai di sini tampilannya di gambar kita boleh seperti ini ya. Misalnya judul materi kita tentang pelajaran PKN. Nah, bisa kita pakai gambarnya ya. Misalnya saya mau pakai gambar siswa belajar ini ya. Siswa yang belajar ini misalnya. Nah, ini. Saya mau pakai tampilan ini misalnya ya. Nah, nanti dia akan mengupload. Jadi gambar siswa sedang belajar. Ya, apply ya, kita apply. Nah, setelah itu kita akan lihat tampilannya form, image, 100% ini. Nah, ini sementara kita akan lihat tampilannya. Nah, ini kalau kita menggunakan background kita sendiri melalui HP. Nah, ini terlihat mulai sedikit demi sedikit. Ini adalah foto anak-anak sedang belajar online ya. Belajar pembelajaran rumah belajar kemarin, mempraktekkan melalui HP. AR ya, AR rumah belajar, augmented reality. Nah, misalnya begini, belakang layar kita itu ada gambar anak-anak. Jadi tampilannya seperti itu bisa. Atau kita juga mau tampilan restore themes dari aplikasinya. Nah, itu bisa kita buat. Nah, ini masih loading ya, agak lambat. Nah, alangkah bagusnya nanti image yang kita gunakan di sini adalah kita ngambil background sekolah kita yang terbaru yang sekarang ini ya, yang sudah diperbaiki oleh atau yang sudah direnovasi, yang direnovasi dengan
dengan apa yang direnovasi oleh Bapak Kepala Sekolah bersama tim. Nah, sehingga sekolah kita sudah semakin indah. Mungkin bisa kita ambil foto terlebih dahulu, kemudian kita masukkan di laptop dan kita jadikan sebagai background sekolah kita. Nah, ini walaupun mungkin nampak di sini tertutup ya, tetapi akan kelihatan sedikit background sekolah ataupun di layar itu. Nah, kalau sudah kita apply, nah kita kembali ke sini ya, upgrade now. Kemudian, nah ini jadinya kita kembali, oh no ya, kita kembali ke Zoho, ini ya, loading. Nah, kalau sudah, kemudian kita play lagi. Please upgrade to custom damage. Nah, berarti di-upgrade ya, minta di-upgrade. Mungkin kalau di-upgrade kita menggunakan yang ini sepertinya ada pembayaran. Kalau kita menggunakan IMEX melalui laptop. Ya, bisa kita gunakan di sini karena sudah muncul Zoho Payment, bukan free ya. Baik, kita langsung saja kita pilih restore time. Jadi yes, kita lanjut saja ke times yang tadi ya. Jadi kita tidak jadi menggunakan ini, kita tidak jadi gunakan. Jadi kita menggunakan yang dari sini aja. Yang dari sini tampilannya kita gunakan ya. Misalnya yang ini kita pakai tanda pembelajaran online. Nah, ini kita pakai times ini ya. Nanti Bapak Ibu silakan pilih di antara ini yang menarik yang mana gitu ya. Silakan diganti-ganti. Setelah itu baru kita akses form. Nah, setelah akses form nanti munculnya seperti ini. Daftar hadir online siswa kelas 10 pembelajaran daring masa COVID-19. Nah, maka ini sudah jadi kita punya absensi Bapak Ibu ya. Nah, selesai. Setelah selesai, kemudian langkah selanjutnya kita akan kembali ke beranda gambar rumah ini ya. Kita pilih yang form. Nah, setelah itu baru kita jadi seperti ini ya. Nah, setelah jadi seperti ini, kita akan konfirmasi email dulu supaya bisa kita kirimkan linknya. Nah, ini. Seperti ini, kita configure lagi. Nah, jadi nanti ini kita selesaikan. Ini subjek, ini emailnya kita konfirmasi dulu. Nah, kemudian kita klik di sini daftar. Klik daftar online siswa kelas 10. Nah, setelah itu di sini kalau mau pakai gambar boleh di sini ya, kalau ada gambarnya, mungkin ada labelnya. Nah, tapi sebaiknya langsung saja ya. Nah, tidak perlu pakai gambar. Ya, kita langsung save saja. Setelah di-save, nah langkah yang terakhir kita akan kembali ke beranda ya. Setelah itu baru kita akan setelah itu langkah terakhir adalah share. Kita akan bagikan link ini ke siswa saat kita mengajar nanti di room ya. Ini panjang URL-nya ya, jadi terlalu panjang. Kita klik ini shorten URL. Nah, ini. Jadi yang ini kita copy. Nah, nanti kita bawa ke WA. WA ya, dibuka WA-nya. Contoh ini ya, Google. Nah, kita akan mencari pilihan WhatsApp. Ya, WhatsApp-nya kita bawa ke laptop ya, kita konekkan di laptop WhatsApp-nya.
Nah, dengan cara ketik di Google WhatsApp, kemudian nanti diaktifkan HP-nya, diaktifkan, jangan dalam keadaan tidak aktif. Nah, setelah itu nanti dia akan otomatis. Kalau seandainya tidak otomatis, dia akan meminta barcode, arahkan WhatsApp HP kita ke barcode-nya. Nah, ini saya otomatis ya. Jadi, contoh saya akan kirimkan ke Ibu Norma misalnya ya, kirim. Nah, kita kirimkan, paste. Nah, setelah itu saya kirim. Nah, maka selesai. Jadi, nanti kalau saat Bapak Ibu mengajar, jangan kirim di WhatsApp. Takutnya anak ngisi semua, padahal dia tidak masuk belajar online. Jadi, kirimnya harus melalui chat yang ada di dalam room. Ini hanya sebagai contoh saja kita sudah kirim. Anggaplah ini kita masuk di room sudah jadi ya. Sudah jadi hasilnya kita punya Zoho tadi. Nah, setelah selesai, itu adalah langkah terakhir, berarti sudah jadi link email kita. Tinggal nanti saat Bapak Ibu setelah anak-anak mengisi, kita akan melihat hasilnya di sini Bapak Ibu ya. Kita akan melihat hasilnya di sini di form, kita klik. Nah, kemudian kita akan lihat all entries. Nah, di sini kita akan melihat nanti hasilnya kalau sudah diisi. Nah, sementara kan belum ada yang mengisi daftar hadir online-nya. Tuh, nanti kalau ada yang ngisi sudah di sini nomornya, namanya, jurusannya, ini bisa di-print. Kemudian nanti bisa dirubah ya, ada perubahan mau dirubah dokumennya ke dalam apa ya, format Word atau Excel, ada cara merubahnya ya. Jadi itu kita kembali lagi ke awal ya. Nah, jadi itu cara merubahnya di situ. Berarti ini kita kembali ke ini ya, reportnya, settingnya, analisisnya, auditnya. Nah, ini reportnya, create new report. Nah, report select, create report name. Select daftar hadir online, report name-nya pembelajaran. Pembelajaran online, create. Nah, ini nanti di sini pengaturannya ya, kostumnya mau diganti apa gitu ya. Tuh, itu pengaturannya. Nah, ini untuk pengaturannya, all entries di sini. Misalnya ya, kalau kita mau ngeprint hasilnya nanti di print. Kalau pada saat mau ngeprint hasilnya ini di sini di print. Nah, ini ada pilihan printnya, list atau summary. Kita pakai list. Nah, itu kalau summary ini yang include common. Yang list ini kita pilih ya, print datanya. Itu. Kemudian ini ekspornya mau dipilih yang PDF. Kita ganti PDF. Kalau mau PDF, kemudian diklik down. Nah, itu ya, itu kalau pilihannya. Nah, ini untuk menentukan semuanya. Oke, baik Bapak Ibu guru yang saya hormati, demikianlah tadi tutorial dari cara pembuatan absen online di aplikasi zoho.com. Semoga tutorial ini dapat bermanfaat bagi kita semua, khususnya bagi saya pribadi. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.